Subhanallah, Bapak Ibu, stop mengikuti kajian-kajian yang menebarkan kebencian seperti itu. Merasa kelompoknya paling benar, di luar kelompoknya salah semua. Rubah kata-kata yang membatasi menjadi kata-kata yang memberdayakan. Jangan bilang, wah saya tidak mungkin, wah itu sulit. Jangan begitu. Itu mungkin, itu mudah, pasti ada jalannya. Saya kuat, saya tabah, Allah bersama saya. Bilang sama masalah, hei masalah, saya punya Allah yang maha besar. Jangan bilang sama Allah, ya Allah saya punya masalah yang berat. Jangan. Kata Allah, kamu sudah merendahkan aku. Di mana akbarnya Allah? Jangan bilang, ya Allah saya punya masalah yang besar. Jangan bilang begitu lagi. Masalah, gak ada apa-apanya dibandingkan Allahku, Tuhanku yang maha besar. Aku punya Allah yang maha besar. Nanti gak ada tuh masalah. Makanya kontrol kata-kata. Kontrol kata-kata. Sekarang belajar mengungkapkan kata-kata yang memberdayakan, yang menguatkan. Buang kata-kata yang merusak diri kita, kata-kata yang melemahkan. Karena kalau yang sudah terbuka kolbunya, kata Quran jelas, dia itu bisa ingat kepada Allah. Kan habis ceramah juga belum bisa ingat. Betul nggak? Oke, clear sampai sini. Ciri yang pertama. Ciri siapa ini? Ciri orang yang mengaku beriman. Jadi cara untuk membuka itu tidak cukup dengan ceramah. Clear sampai sini? Oke. Dan selama ini kita menganggap kalau sudah dengar kajian, sudah pencerahan. Belum. Bapak Ibu, ceramah-ceramah agama itu tidak akan membuat seseorang yang tertutup menjadi terbuka. Kita kan cuma karena Bapak Ibu saya beragama X, maka saya ikut agama Bapak Ibu saya. Walaupun Bapak Ibu saya pun tidak pernah mengajarkan yang sesungguhnya kan. Disuruh iman, iman aja kan? Betul nggak? Padahal iman itu adalah meyakini yang belum terlihat sampai bisa melihat yang diyakini. Bapak Ibu meyakini yang belum terlihat? Yes. Tapi sekarang sudah nggak melihat yang diyakini? Sudah belum? Belum? Oke, nggak apa-apa. Jadi banyak gak orang yang mengaku beriman? Banyak? Ya. Kalau mengaku itu, kan harus diaku Bapak Ibu, setuju nggak? Setuju ya? Mengaku itu kan harus diaku. Cukup nggak mengaku kalau nggak diaku? Nah sekarang Bapak Ibu mengaku beriman kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah? Pertanyaannya ada lagi. Emang udah tahu? Udah kenal? Betul nggak? Nah, kebanyakan manusia mengaku beriman itu hanya kepada dirinya sendiri dan kepada orang di sekitarnya. Bahwa saya beriman. Setuju? Nah ini masuk di ayat ini. Kata Allah, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu bukan orang yang beriman. Nah, kira-kira bisa nangkap nggak ayat ini? Kenapa Allah bilang begitu? Kenapa Allah bilang begini? Dan ini di permulaan surat Al-Baqarah. Ada yang bisa menjawab? Kenapa Allah bilang begini? Karena faktanya ada. Realitanya ada. Betul nggak? Oke, saya lanjutkan dulu. Kalau gitu, saya mau bongkar nih rahasianya. Kita coba kita lihat ciri-ciri orang yang ada di fase ini. Ulangi ya. Ayatnya diperjelas dulu. Masih ingat yang tadi? Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kata Allah, wa mahum bimu'minin. Sesungguhnya mereka bukan orang yang beriman. Jadi kira-kira yang dibicarakan oleh Allah ini orang sudah beriman belum? Belum kan? Baru mengaku beriman. Clear? Oke. Perlu nggak saya jelaskan ciri-cirinya? Oke. Kita bongkar sekarang. Ciri orang yang mengaku beriman ini seperti apa? Kata Quran. Yuk, kita bongkar rahasianya sekarang. Ini saya tutup dulu dan saya masuk pada Al-Quran yang sudah saya tampilkan itu. Yuk kita buka dari sini. Bapak Ibu lihat saya semuanya, lihat saya ingin dilihat. Lihat saya semuanya. Iman itu kata Nabi Muhammad, al iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi iman itu mulanya dari pembenaran oleh kolbu, lalu meluncur ke dalam lisan, lalu puncak akhirnya adalah perbuatan. Yes?
Nah tadi sudah saya jelaskan ya, ciri-ciri orang yang beriman, sedikit menurut Al-Quran, sedikit menurut hadis-hadis Nabi. Yes? Oke. Nah, jadi selaras kan? Antara kolbu, ucapan, dan pikirannya selaras. Kolbu itu sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Dia punya fungsi 3. Itu dijelaskan di Quran surat Al-A'raf ayat 179. 3 fungsi kolbu. Yang pertama, memahami. Yang kedua, melihat. Yang ketiga, mendengar. Makanya ada kata-kata bijak, belajar melihat tanpa mata. Belajar memahami tanpa pikiran. Itu maksudnya, kita belajar melihat dengan kolbu. Belajar mendengar dengan kolbu. Belajar memahami dengan kolbu. Itu yang disebut dengan intelijensia. Kecerdasan yang melampaui intelektualitas. Ini tidak bisa diajarkan di universitas. Universitas kebanyakan hanya mengajarkan intelektualitas. Akibatnya orang sekolah tinggi, menjabat jabatan tinggi, tetap aja korupsi. Intelektualitas itu bukan kesadaran, Bapak Ibu. Kesadaran itu intelijensia. Ada orang yang biasa-biasa saja, tapi jujur, bicara jujur, berpikir jujur, bertindak jujur. Itu lebih bermartabat menurut saya dari sekolah tinggi-tinggi hanya mengelabui masyarakat. Oke, ciri yang pertama kita baca ya. Ayo, kita ciri yang pertama. Sesungguhnya orang-orang kafir, ini harus dibikin halus nih terjemahannya. Karena kalau kata kafir tidak diterjemahkan, apalagi kita menganggap orang kafir itu adalah orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, ini menurut Menteri Agama yang sekarang, ini tidak lembut. Oke, kafir itu bahasa Arab, Bapak Ibu. Kafir itu bahasa Arab, artinya apa? Tertutup. Sudah saya ulang-ulang. Bahasa Inggrisnya cover. Bahasa sepak bolanya kiper. Bahasa pasarnya koper. Bahasa golnya Cooper. Makanya kalau kurang gaul juga itu Cooper, ya. Kafir. Tapi kafir itu artinya tertutup. Sekarang coba perhatikan. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup, yes, sama saja bagi dia. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tidak juga akan beriman. Iman apa artinya? Terbuka. Tertutup apanya? Tertutup kalbunya sehingga tidak bisa memahami, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Coba Bapak Ibu, kalau kelopak mata kita ditutup, saat ini langsung kita kehilangan pandangan. Sehingga kita hanya menerka-nerka kan? Kalau ini tertutup. Jangan-jangan iman kita cuma menerka-nerka. Dalam bahasa Quran itu yang disebut dengan zon. Wa may yattabi'u aksaruhum illa zon. Sesungguhnya manusia kebanyakan meyakini sesuatu karena zon aja, prasangka. Prasangka itu adalah persepsi. Prasangka itu opini buatan kita. Itu buatan pikiran. Oke, lanjut dulu. Jadi ciri orang yang tertutup nih pandangan kolbunya, dia dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tetap saja tertutup. Jadi terjemahnya apa? Sesungguhnya orang-orang yang tertutup sama saja bagi dia, dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, tidak juga akan terbuka. Jujur Bapak Ibu sekarang, setelah dengar peringatan dari sini, masih tertutup atau sudah terbuka? Oke, lumayan itu. Sudah naik sedikit nih. Udah naik sedikit. Tapi kalau dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan aja tertutup. Apalagi tidak dikasih peringatan, tetap tertutup. Nah, ini ciri yang pertama. Ayo simpulkan. Orang-orang yang mengaku beriman tapi masih tertutup, cirinya apa? Dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, tetap saja tertutup. Apa maksudnya? Bapak Ibu, ceramah-ceramah agama itu tidak akan membuat seseorang yang tertutup menjadi terbuka. Coba Bapak Ibu, pidato di depan pintu yang tertutup, terbuka nggak? Wahai pintu, terbukalah. Saya mau masuk pintu. Terbuka nggak? Mau ceramah sampai kiamat. Berbusa mulut kita, tidak akan. Coba ambil kuncinya, masukkan ke lubangnya, jetrek dibuka. Jadi cara untuk membuka itu tidak cukup dengan ceramah. Clear sampai sini? Oke.
Dan selama ini kita menganggap kalau sudah dengar kajian, sudah pencerahan. Belum. Kajian yang saya berikan ini baru membuka pikiran, bukan membuka kolbu. Karena pikiran dengan kolbu dua hal yang berbeda. Sekarang jujur saya tanya, terbuka nggak Bapak Ibu pikirannya? Terbuka. Terbuka nggak kolbunya? Belum. Karena kalau yang sudah terbuka kolbunya, kata Quran jelas, dia itu bisa ingat kepada Allah. Kan habis ceramah juga belum bisa ingat. Betul nggak? Oke, clear sampai sini. Ciri yang pertama. Ciri siapa ini? Ciri orang yang mengaku beriman. Yes? Oke, lanjut. Ciri yang kedua, ya, khatamallahu ala qulubihim. Nah, perhatikan saya semuanya. Kolbunya masih terkunci. Karena kolbunya masih terkunci, berikutnya apa? Pendengaran kolbunya juga terkunci. Kemudian penglihatan kolbunya terkunci. Walahum azabun adim. Maka dia setiap saat mendapatkan azab. Dari mana azab itu? Bukan dari Allah. Dari ketertutupan kita sendiri. Azab itu kan dari kebodohan. Karena tertutup maka jadi azab. Apa azab? Azabun adim itu adalah siksaan ruhani. Bapak Ibu, siksaan ruhani itu yang paling luar biasa menyiksa manusia. Tidak tenang, gelisah. Dulu pengen rumah bagus sudah punya tapi merasa kosong. Pengen beli mobil baru sudah punya kosong. Pengen dapat jabatan tinggi sudah punya kosong. Ada nggak ya kayak gitu? Wah, banyak Bapak Ibu. Cuman saya nggak mau menyampaikan hasil riset saya. Berikutnya, yang ke-9. Yang selanjutnya. Jadi udah berapa ciri orang yang mengaku beriman? Udah berapa tadi? 2 ya? 1, dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan tetap tertutup. Tidak bisa membuka diri pada orang lain, malah menyerang orang. Malah menyalah-nyalakan orang. Bukan sadar. Banyak kayak gitu Bapak Ibu. Banyak banget. 2 tadi. Apa? Terkunci kolbunya. Sehingga terkunci pendengarannya, terkunci penglihatannya. Maka gara-gara dia terkunci di situ, dia setiap hari mengalami azabun adim. Tersiksa batinnya. Mengalami kehampaan yang luar biasa. Banyak kayak gitu? Banyak Bapak Ibu. Gampang lihat orang yang tersisa batinnya. Gampang. Wajahnya serem. Mau dibedakin kayak Pinocchio pun tetap serem. Yang berikutnya, ciri yang ketiga, perhatikan. Yuhadi'unallaha walladina aman. Mereka itu dengan mengaku beriman seolah-olah sedang menipu kepada Allah. Sedang menipu kepada manusia. Tapi kata Allah apa? Wa ma yahda'una. Padahal mereka sebetulnya menipu illa anfusahum, dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, cuma mereka tidak sadar. Kan orang yang mengaku beriman itu nggak mau disebut tidak beriman. Betul nggak? Dan kalau ditanya, kamu beriman? Saya beriman. Ngaku, cuman dia pikir dengan ngaku itu dia berhasil menipu Allah. Dia pikir dengan begitu dia berhasil menipu orang yang beriman. Padahal kata Allah, kamu menipu diri kamu sendiri. Wa ma yash'urun, cuman kamu tidak sadar. Jadi ciri yang ketiga, catat apa? Dengan mengaku beriman, dia berharap bisa menipu Allah. Bisa menipu orang lain yang benar-benar imannya. Padahal dia menipu dirinya sendiri. Sadar nggak? Gak sadar. Pernah nggak Bapak Ibu membaca ayat Al-Quran sedetil ini? Pernah nggak? Pernah. Kapan? Ya sekarang. Sekarang. Ya, di sini ya. Makanya beruntung ya. Oke, sudah berapa? 3. Sekali lagi, ini ciri siapa? Ciri orang yang mengaku beriman. Ada nggak ciri itu pada diri kita? Ada. Itulah fase 1. Berarti kita berada di fase belum beriman, baru fase mengaku beriman. Ini fase 1 Bapak Ibu. Nah, kira-kira bisa ditebak fase 2 dan fase 3-nya? Setelah fase ini lewat,
dan disadari, baru akan masuk fase 2, yaitu fase mengawali iman. Tapi ada fase yang ketiga yang lebih berbahaya lagi, fase setelah mengawali iman. Apakah orang yang mengawali iman akan terus beriman? No, nanti kita buka ayatnya. Tapi sudah ada gambaran? Fase 1 apa? Mengaku beriman. Sudah beriman? Belum. Fase 2? Mengawali iman. Sudah beriman? Sudah, tapi awal iman. Nah, fase ketiga barulah disebut fase orang yang beriman. Nanti kita bongkar ciri-cirinya. Ya, sampai sini. Clear? Sederhana? Oke, sudah berapa ciri? 3. Lanjut. Ciri yang keempat. Fi qulubihim maradun. Nah, di dalam kolbunya ada penyakit. Fazadahumullahu marado, dan ditambah penyakitnya. Bisa ditebak penyakit apa? Penyakit apa? Ini, awas, saya tidak cerita hati. Saya cerita kolbu, Bapak Ibu. Kolbu dengan hati itu beda. Ini cerita kolbu. Iman itu tidak ada urusan dengan hati, dengan kolbu. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Ini yang sedang dibahas adalah kolbu, rumahnya Allah. Awas, makanya harus luas ya referensinya. Di dalam kolbunya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit merasa sudah beriman, padahal baru ngaku. Clear? Penyakit bukan itu. Penyakit. Itu yang disebut dengan penyakit kulit. Makanya akhirnya apa? Ya, kayak Rojali. Kayak Rohana. Betul nggak? Iya. Jumlah yang datang ke mall banyak, tapi omset tidak bertambah. Makanya sudah disampaikan oleh Sayyidina Ali. Kekurangan orang alim adalah sombong. Karena merasa sudah ibadah, sudah sholat, walaupun yang diingat entah apa. Sudah haji, sudah umroh, semua ritual sudah dilakukan, sudah berdoa. Udah masuk yang 95% tadi menurut penelitian. Tetapi akhlak tidak berubah. Padahal Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk apa? Makarimal akhlak, memuliakan akhlak. Ibadah yang dilakukan itu instrumen, alat. Puncaknya adalah akhlak. Makanya puncaknya agama itu akhlak, Bapak Ibu. Mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu agamanya paling benar, paling baik, tunjukkan akhlaknya paling mulia. Akhlaknya rahmatan lil alamin. Orang lain merasa nyaman ketemu kita, bukan merasa takut. Sampai sini dalam kolbunya ada apa? Penyakit. Penyakit apa? Penyakit merasa apa? Merasa beriman. Penyakit bukan itu, penyakit. Nah, karena berpenyakit itu menular, maka fazadahumullahu marado, ditambah lagi penyakitnya. Walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Mereka mendapatkan siksa yang pedih dari penyakitnya itu. Walahum azabun alim. Walahum azabun alim bima kanu yaksibun, disebabkan mereka berdusta. Apa dustanya Bapak Ibu? Jelas, mengaku beriman. Makanya jangan kemana-mana kalau ngaji. Fokus di ayat ini, fokus. Apa dustanya Bapak Ibu? Ngaku beriman. Jadi kalau ngaku beriman padahal bukan orang beriman, dusta? Dusta, kata siapa? Awas, ini sedang membahas Al-Quran. Fokus. Tahu dustanya? Nah, mau sampai kapan berdusta? Lalu untuk menghilangkan dusta itu, ya jadi Rojali. Pencitraan aja di luar. Betul nggak? Dibungkus ketidaktahuan kita dengan berbagai macam kulit. Bapak Ibu, itu tidak akan menyembuhkan. Tidak akan menyembuhkan. Oke, ciri yang berikutnya. Udah berapa? Dicatat. Oke. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka? Apa jawaban mereka?
Qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Lihat saya semuanya. Bumi itu ada dua Bapak Ibu. Bumi yang besar dan bumi yang kecil. Nih bumi kecil. Rusaknya bumi besar itu karena bumi kecilnya rusak. Lihat saya semuanya. Semua orang yang berani membabat hutan merusak bumi besar. Kenapa dia merusak bumi besar? Rusak bumi kecilnya. Rusak di sini. Egois, tidak mikirkan keselamatan orang lain. Dia tidak berpikir kalau satu pohon itu menghasilkan ribuan oksigen setiap hari. Dia lupa bahwa dia butuh oksigen buat bernafas. Dia bernapas membutuhkan oksigen. Hasil bernapas, dia mengeluarkan racun namanya karbon dioksida. Kalau orang yang sadar, gak mungkin dia memotong pohon. Gak ada knowledge di sini. Yang dipikirkan uang, uang, uang. Dan dibagi-bagi. Hutan kita sekarang habis. Coba, yang babat hutan itu tanya, apakah Anda orang beriman? Pasti gak ngaku orang beriman? Pasti ngaku. Lihat KTP-nya. Jelas Bapak Ibu? Jujur Bapak Ibu, suka merusak bumi yang kecil ini? Atau belum jelas pertanyaan saya? Makan teratur enggak? Pagi makan nasi goreng jam 7, jam 8 gehu, jam 9 bala-bala, jam 10 mie ayam, jam 11 kupat tahu, jam 12 nasi bungkus. Ya Allah, makan tubuh kita jadi rusak. Kolesterol tinggi, hipertensi, kadar gula naik, trigliserida naik, asam urat, leungeun cara rangkel, siram asup anu leungeun. Coba Bapak Ibu, suka merusak ke bumi ini? Saya makan tadi pagi habis olahraga, ya. Sebelum olahraga saya minum dulu minyak zaitun 1 sendok. Saya minum madu 1 sendok. Minum air mineral 600 ml. Olahraga. Jadi sudah dikasih dasar perut kita. Habis itu makan jus 8. Jus 8 udah saya ungkapkan berkali-kali. Gampang, apel Malang, sunkist, wortel, ya, bawang bombay, untuk jantung, kunyit, jahe, nanas sedikit, kasih madu. Jus, blender, minum. Habis itu makan paling tidak 3 jenis buah, warnanya beda-beda. Silakan pilih. Ya, yang penting 3 jenis buah warnanya beda. Karena warna itu penting buat tubuh. Nanti kalau saya ditanya, apa pentingnya warna? Oh, nanti 10 SKS kuliahnya khusus tentang nutrisi. Habis itu saya makan labu yang baby itu, direbus saja. Buncis, tukar-tukar, mau pakai brokoli boleh. Wortel, rebus semuanya. Udah, makan telur 2, direbus. Udah, sejam sekali saya minum. Jam 1 nanti saya makan, sedikit agak besar. Habis itu saya saum sampai besok lagi. Ketemu lagi besok pagi. Sudah gitu aja. Biarkan istirahat, itu namanya intermittent fasting. Karena sudah terbukti, ternyata mengistirahatkan lambung itu membuat tubuh jadi sehat, terjadi regenerasi sel. Itu yang disebut dengan autophagisom. Sayang nggak Bapak Ibu pada tubuh? Sayang? Dihormati nggak tubuh kita? Disayangi ya tubuh kita? Ya Allah, beli sepatu aja cap kelinci. Makanya ada penelitian di Harvard University, kalau orang katanya wajahnya muram, jangan-jangan sepatunya kurang bagus. Itu hasil risetnya begitu, ya. Karena kalau sepatunya sakit, wajah muram. Kasih kaki kita sepatu yang bagus. Kenapa? Layakan, hormati. Makanya kalau saya mau beli baju, saya bilang, saya membeli baju bukan untuk gaya-gayaan, tapi saya karena menghormati kendaraan yang diciptakan oleh Allah, yang mengantarkan jiwa saya kepada Allah. Ini kendaraan hebat loh, kasih yang bagus. Nah, ciri orang yang masih tertutup, baru ngaku beriman, ciri yang ke berapa ini? Kelima. Dia itu selalu membuat kerusakan di muka bumi. Jujur Bapak Ibu,
Banyak orang yang mengaku beriman, dandan macam-macam, tapi menebarkan kebencian. Menebarkan hoax. Menebarkan perpecahan. Tidak menjaga persatuan. Banyak. Subhanallah, Bapak Ibu, stop mengikuti kajian-kajian yang menebarkan kebencian seperti itu. Merasa kelompoknya paling benar, di luar kelompoknya salah semua. Makanya tempo hari ada satu pengajian di mana di situ terjadi saling bunuh. Apa itu? Kajian apa? Bikin kerusakan nggak Bapak Ibu? Yuk sekarang lihat saya semuanya. Mulai di sini bikin supaya ini jadi surga bagi kita. Kasih makanan yang enak, kasih baju yang enak. Gimana caranya? Pantaskan, ada rezekinya. Rubah kata-kata yang membatasi menjadi kata-kata yang memberdayakan. Jangan bilang, wah saya tidak mungkin, wah itu sulit. Jangan begitu. Itu mungkin, itu mudah, pasti ada jalannya. Saya kuat, saya tabah, Allah bersama saya. Bilang sama masalah, hei masalah, saya punya Allah yang maha besar. Jangan bilang sama Allah, ya Allah saya punya masalah yang berat. Jangan. Kata Allah, kamu sudah merendahkan aku. Di mana akbarnya Allah? Jangan bilang, ya Allah saya punya masalah yang besar. Jangan bilang begitu lagi. Masalah, gak ada apa-apanya dibandingkan Allahku, Tuhanku yang maha besar. Aku punya Allah yang maha besar. Nanti gak ada tuh masalah. Makanya kontrol kata-kata. Kontrol kata-kata. Sekarang belajar mengungkapkan kata-kata yang memberdayakan, yang menguatkan. Buang kata-kata yang merusak diri kita. Kata-kata yang melemahkan. Coba Bapak Ibu diajak piknik langsung, uang dari mana? Tuh. Melemahkan. Betul nggak? Ya. Wah nggak mungkin saya bisa rumah segede itu. Melemahkan. Tapi ingin kaya, ingin hidup bahagia. Tapi yang keluar dari mulut kata-kata yang merusak. Kata-kata yang melemahkan. Ini ciri orang yang masih tertutup pandangan kolbunya. Belum beriman. Orang beriman kata-katanya menguatkan. Orang beriman kata-katanya optimis. Begitu nggak Bapak Ibu? Bongkar sekarang, bongkar ya. Semua program-program yang membatasi di pikiran kita, yang diwariskan Bapak Ibu kita, buang semuanya. Kalau pernah dengar orang tua bilang, cari uang itu susah, cari pekerjaan itu susah, hidup penuh perjuangan, itu kata-kata yang membatasi. Buang itu. Ya, buang itu. Bagaimana uang mau rindu sama Anda? Dari tadi, M-Banking saya ter. Iya, getar terus itu. Saldo naik terus itu. Saya membicarakan ini Bapak Ibu, bukan teori. Sudah saya buktikan. Bahkan semua di komunitas saya, di Bumi Spiritual Indonesia, semua melihat, oh iya ya. Doa yang sebenarnya itu adalah getaran, energi. Dari mana mulainya? Coba belajar, berbicara yang menguatkan. Saya kuat, saya bisa melewati ini. Makanya kemarin saya lihat di truk itu ada tulisan bagus. Saya mau ke Ilkom kemarin ngasih pelajaran ngariksa itu. Saya di truk lihat ada tulisan bagus. Tonga raja munker bagja. Tongeluh munker ripuh. Murwakanti ya. Bahasa Sunda ini. Nanti saya terjemahkan, tenang. Yang di Malaysia tenang, nanti saya terjemahkan. Yang di Singapura tenang, saya terjemahkan. Tonga raja munker bagja. Tongeluh mun keripuh. Nah di bawahnya ada lagi tulisan bagja titipan randa ampihan tah eta HD luhur nama. Aduh, maka saya ketawa-ketawa sama istri saya, luar biasa itu tulisan luhur nama halus Murwakarti. Ya, Tonga raja munker bagja, tongeluh munker ripuh, bagja titipan, randa ampihan. Diterjemahkan. Orang Malaysia, orang Singapura banyak yang suka ngasih masukan sama saya. Gak ngerti katanya. Tonga raja munker bagja. Jangan sombong kalau lagi di atas. Tongeluh munker ripuh. Jangan mengeluh. Sesusah apapun, percayalah pada kebijaksanaan Allah, karena bahagia itu adalah titipan. Yang terakhir, gak saya terjemahkan. Sudah berapa cirinya?
Ini kalau sudah melenceng ke situ, terlalu asik nanti lupa ini kajian. Sudah berapa? 5. Jadi orang-orang yang mengaku beriman itu gampang dibaca. Ciri yang kelimanya apa? Selalu bikin kerusakan di muka bumi. Tapi kalau dia bilang, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang bikin perbaikan. Lihat saya, bikin kajian. Tapi kajiannya itu hanya menebarkan fanatisme buta, tidak membuka pikiran. Hanya membuat orang jadi berpikiran sempit, benci pada orang lain. Bahaya nggak Bapak Ibu yang gitu? Masih banyak yang kayak gitu. Yang sadar tuh. Masa Allah mengajarkan yang begitu? Allah yang maha welas, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, masa mengajarkan begitu? Nggak mungkin. Sudah masuk ciri yang keberapa? Kelima. Ciri yang berikutnya. Jadi banyak, ini baru ciri orang yang belum beriman, tapi sudah ngaku beriman. Awas, nanti tanya pada diri kita masing-masing. Nah, ciri eta mah aya sadayan. Nah, itu pentingnya ngaji itu Bapak Ibu. Ini ngaji kesadaran ya. Ngaji kesadaran ya. Bukan mau menyerang orang, bukan mau menghakimi orang, bukan mau mengomentari orang, tetapi kita sekarang sedang belajar untuk meniti ke dalam diri. Yuk, jujur pada diri sendiri. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sesungguhnya kamu yang membuat kerusakan, tetapi kamu tidak sadar, kata Allah. Jadi ketika disebut, jangan bikin kerusakan ya kamu. Apa jawabannya? Enggak kok. Saya adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Tapi Allah bilang, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sesungguhnya kamu yang bikin kerusakan, cuman kamu gak sadar. Kenapa gak sadar? Sudah tertutup. Tetapi kemana-mana ngaku. Bapak Ibu, boleh gak Bapak Ibu ngaku dokter? Boleh? Boleh. Ya, begitu ditanya, dok, mohon maaf, saya kepala pusing, suka vertigo. Dagorkeun we. Coba Bapak Ibu, orang yang ngaku pelukis harus ada nggak buktinya? Pasti ada buktinya dong. Apa itu? Lukisan. Orang yang ngaku arsitek harus ada nggak buktinya? Harus ada. Disuruh bikin gambar bisa. Dia bisa menjelaskan, ini loh bangunan-bangunan yang sudah saya bangun. Itu baru keren. Ngaku arsitek, imah. Mana yang nagih ngontrak? Kontraktor maksudnya. Ngaku pelukis, gak ada lukisannya. Coba. Kan ngaku beriman tuh Bapak Ibu harus ada wujudnya. Betul nggak? Iya. Kata Nabi, orang beriman tetangganya aja merasa damai. Ya, iya. Kalau dia masak banyak, karena ingat sama tetangga. Gitu nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu mah saya tahu masaknya suka banyak, hayang sebeh. Kayak lamun nesa, bikin kata tetangga. Hari ngaku iman. Bapak Ibu, dekat rumah saya itu sedang bikin masjid masyarakat. Yang kaya banyak, tapi nggak jadi-jadi. Karena saya bilang sama penitia, udah, mohon maaf ya, biar saya selesaikan. 17 kali 17 masjidnya. Selesaikan. Kenapa? Karena saya yakin. Nggak pakai semoga, nggak pakai mudah-mudahan, yakin saya bisa. Tiap ada amprahan, Pak, besi buat kolom, yes. Apalagi? Bondex, Pak, yes. Semen, Pak, yes. Ya, rezeki. Yakin, pantaskan diri kita. Saya malu kalau rumah saya lebih bagus daripada rumahnya Allah. Itu rumah saya itu yang dulu. Saya dari sini tinggal tahun 87, tuh di sana seberang. Sekarang disewa sama Alfamart. Dulu di sini Bapak Ibu nggak ada masjid. Ini dulu kebun rambutan ini. Di depan sampai belakang ini tanah kosong ini.
Saya ngajak orang sini, yuk bikin masjid. Ada yang mau? Bahkan ada pejabat di sini. Kalau Bapak bisa bikin masjid katanya di Cibabat, potong telinga saya. Ya udah, saya bikin masjid. Jadi kayak gini. Belum meninggal. Tadinya mau dipotong. Karena apa? Yang keluar dari mulutnya tidak mungkin. Masa iya gitu kan? Dari mana uang sebesar itu? Nggak percaya sama rekeningnya Allah. Saya kalau bicara Bapak Ibu mohon maaf, saya buktikan dulu. Saya buktikan dulu. Ya. Saya sampai nyupir truk Bapak Ibu, nyupir truk. Truk, pakai truk. Nih, belanja ini nih, granit ini. Dari depo bangunan itu di Tangerang belinya. Nyupir truk saya. Tekad kalau kuat, ada aja jalannya. Sampai di sana saya cerita, saya lagi bikin masjid. Ya, saya datang ke sini dari Bandung. Saya cari granit yang bagus buat masjid saya. Apa yang terjadi? Kasih diskon yang besar. Kalau kita mau berbuat, ada aja jalannya. Tapi kalau dari awal sudah nggak mungkin, uang dari mana? Ya Allah, sekarang siap membuang kata-kata itu? Siap? Bapak Ibu, jangan-jangan Bapak Ibu ini mohon maaf ya, hidupnya susah terus. Kenapa? Karena kata-kata kita masih membatasi. Kata-kata kita merusak diri kita, tidak memberdayakan. Udah berapa cirinya? 5. Kan yang ini hanya menegaskan saja, Allah bilang. Kalau tadi kan dia bilang, jangan bikin kerusakan di muka bumi. Kan gitu. Terus si orang yang aku beriman ini bilang apa? Tidak, saya justru bikin perbaikan gitu. Kata Allah di ayat ini, ala innahum humul mufsiduna walaki la yash'urun. Sesungguhnya kamu yang bikin kerusakan, cuman kamu tidak sadar. Pernah nggak Bapak Ibu dengar kajian ciri orang yang ini? Padahal ini Al-Baqarah. Bapak Ibu mah ya langsung baca ala 5 harokat guna hum ha move sidu 2 harokat atau bi walakil kil nun mati menghadapi lam idgham bila guna walakil la yash'urun. Hebat Bapak Ibu. Dapat apa? Dapat apa? Iya. Makanya itu kata Umar bin Khattab, betul nggak? Jangan ikuti orang yang pandai baca Quran, belum tentu benar. Itu nggak mungkin kan Umar bin Khattab bilang begitu. Tapi ikutilah orang yang akhlaknya, yang perbuatannya sesuai Al-Quran. Itu sudah pasti. Quran bukan bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Tuhan. Dan Tuhan ada di sini bersamaku, lebih dekat daripada urat dari leherku. Dia selalu mengingatkanku, membimbingku setiap saat untuk jujur, berkata benar apa adanya. Dia tidak mengajarkan untuk rekayasa dan penuh kebohongan. Dia tidak mengajarkan kemunafikan. Dia tidak mengajarkan pencitraan. Dia mengajarkan menjadi diri apa adanya. Dia mengajarkan aku harus menjadi diriku sendiri. Itu yang saya tahu dari Al-Quran.